keselamatan pujianku, Yesus Kristus pembebas. Hosana bagi Sang Raja, Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, 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 Dia sekali lebih sungguh. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia. Kita pujikan sekali lagi dari awal. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, yang buta pun melihat, semuanya buat. Hosana bagi Sang Raja, Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, 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 Dia oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, dihapuskan dosaku, oleh anugerah Allah Dia jadikanku. Sekarang tenang jiwaku, sekarang tenang jiwaku, aman dalam tangan-Mu, keselamatan pujianku, Yesus Kristus. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia. Hosana, Hosana lebih sungguh. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau yang telah lahir, mati dan bangkit bagi kami. Engkau yang menjadi juru selamat kami. Malam hari ini kami rindu, kami terus belajar memahami bagaimana panggilan kami seorang pria di dalam hidup ini Tuhan. Sebab itu kalau kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga lewat kebenaran firman-Mu kami semakin dibawa kepada satu pengertian yang lebih dewasa lagi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Boleh saya ubah sedikit bangkunya ya. Contohnya seperti ini ya. Ada salah-salah sini, tambah sini, terus Mas Devi pindah sini. Artinya tiga orang duduk berkelompok ya, 3 orang ya. Oke. Jangan digeser sak bokongnya ya, kasihan kursinya ya. Seperti tadi ya.
Ayo, tiga orang. Agak dekat supaya nanti ngobrolnya. Ya tadi sudah saya beritahu loh. Tidak digeser. Tolong begini ya juga, ini seperti anak muda saya ajari ya. Kalau geser kursi itu berdiri dulu digeser gini ya. Jangan seperti anak muda gini, aduh kasihan kursinya ya. Oke, puji nama Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar kembali memahami bahwa posisi kita ini adalah sebagai pria. Pastikan di kanan kirimu adalah pria. Yang orang ngomong pria itu ciri-cirinya ada statement di Pria Sejati ya, masih ingat enggak ya? Menjadi laki-laki itu adalah masalah kelahiran. Tetapi menjadi pria sejati itu adalah masalah pilihan. Bantu Tri? Artinya pokok ada loncengnya berarti laki-laki. Tapi untuk menjadi pria sejati, pria yang sesuai dengan panggilan Allah itu sebuah pilihan. Dan banyak orang memilih yang salah. Banyak orang mengambil pilihan itu tidak sesuai standar yang Tuhan mau. Nah itulah sebabnya mari kita akan belajar satu ayat saja, nanti kita coba belajar memahami. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-8, ayatnya kok hilang ini. 1 Korintus pasal 13 ayat 8 mungkin ya. Bentar, pasalnya kok hilang ini, terepean saya. Tolong dibantu Mas Vivit, ayat itu bunyinya sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan. Pasal 13 ya saya. 1 Korintus pasal berapa? Ayat 8 dan 9. Bukan ya? 5. Oh sebentar, tadi saya oke. Pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ayat 8. Yuk kita baca ayat ini, ayat 8 dan ayat 9. 2, 3. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Ada yang menyanggah ayat ini? Setuju ya? Laki-laki itu perempuan itu diciptakan, laki-laki tidak diciptakan karena perempuan. Coba kembali ayat 8. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan. Betul? Laki-laki yang pertama berasal dari apa? Debu tanah. Kalau bapak-bapak berasal dari apa? Karena mungkin dari debu tanah kan ya. Tuhan hanya menciptakan satu laki-laki yang dari debu tanah ya. Makanya ada guyonan, kalau laki-laki itu sakar PDW, jangan-jangan dia diciptakan dari tanah sengketa gitu ya. Nah kemudian Hawa diciptakan bukan dari tanah, tapi Hawa diciptakan perempuan berasal dari laki-laki. Dikatakan ketika Adam tidur apa dibuat tidur? Dibuat tidur oleh Tuhan ya. Kemudian dibius oleh Tuhan, kemudian diambil tulang rusuknya, diciptakanlah perempuan. Ini kebenarannya. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sampai di sini dulu. Coba saling sharing tiga orang ini. Dari ayat ini bapak-bapak nangkap apa sih kebenaran yang bapak tangkap tentang laki-laki dan perempuan ini? Oke, ngomong. Monggo Pak Yono, kurang merapat ini. Ya. Ini yang belakang ini juga kurang merapat, ngomong-ngomong piye terlalu jarak terlalu. Kita enggak usah bahas anak dulu ya, laki-laki dan perempuan dulu. Serasa ngomong nih putu lagi juga Pak Bejo ya.
laki-laki dan perempuan. Atau suami istri gitu ya. Laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Yes. Kamu tanya sudah selesai berarti. Ya. Dibawa aja. Ayo mari sapa duluan. Pak Anam, silakan. Pastikan Pak Anam laki-laki ya. Amin. Ya, laki-laki. Ya. Nggak usah khotbah 1 jam, nggak usah ya. Saya hanya dari sharing tadi, dari ayat ini nangkep apa sih laki-laki dengan perempuan itu? Laki-laki itu diciptakan untuk apa? Laki-laki itu butuh perempuan, butuh pendamping. Maka Tuhan itu menciptakan apa? Perempuan sebagai penolong hidupnya. Pak Bibit masih ada itu? Ada, bisa membantu nyatet? Laki-laki berarti butuh perempuan. perempuan. Oke, sampai di situ aja. Mari Pak Hudiono. Menurut kami bertiga, dalam hal ini laki-laki lebih dominan atau memegang peranan dalam mengurus rumah tangga atau menentukan suatu rumah tangga. Seperti itu. Iya, Pak Udiono kelompoknya laki-laki itu lebih dominan dalam arti lebih ke arah bagaimana pria itu laki-laki itu mengurus rumah tangganya. Mari Pak Buku. Menurut kami di ayat 8 itu bahwa lelaki itu sebagai imam keluarga. Imam, jadi lelaki itu istilahnya otoritasnya lebih tinggi dari perempuan. Tapi perempuan juga sebagai penolong dari laki-laki itu. Oke. Perempuan sebagai penolong, laki-laki itu sebagai imam gitu ya. Itu ya, imam. Bingung. Apa? Oke, gak apa-apa. Mari belakang, taruh mic-nya taruh. Belakang. Loh, sama gak apa-apa diucapkan, Pak Buku, mic-nya. Laki-laki sebagai pemimpin. Kalau kami bertiga mengatakan gini Pak, laki-laki membutuhkan perempuan karena untuk ya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kehidupan. Kalau tidak ada perempuan, tidak ada laki ya percuma. Ada laki toh, tidak ada perempuan, perempuan tidak ada laki-laki ya percuma. Tadi saling membutuhkan Pak. Berarti Tuhan kan laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan. Kalau laki-laki yang dilahirkan saja, dihidupkan saja, tidak ada perempuan, kan ya tidak ada seperti saya sampean, percuma ya. Tapi kalau ada perempuan kan anak sampean anak kula. oh ya gitu ya. Saling Pak ya, saling membutuhkan ya. Kalau di kata bahasa perempuan sebagai pelengkap, boleh nggak? Boleh. Nah ya ini kan laki-laki duluan kan, baru perempuan. Perempuannya sebagai pelengkap. Mari, sama nih, mic-nya. Ini lah mic.
Di sana enggak ada mic ya, Pak Siwit? Enggak ada mic di situ. Tolong mic-nya kasihkan satu. Ya, dari kami bahwa laki-laki itu adalah makhluk yang istimewa. Makhluk yang istimewa karena laki-laki diciptakan langsung dari Tuhan. Untuk itulah dibilang bahwa laki-laki ini adalah imam. Namun demikian laki-laki juga membutuhkan penolong. Maka Tuhan ciptakanlah perempuan. Sehingga perempuan itu adalah penolong bagi laki-laki. Jadi laki-laki adalah imam, makhluk yang paling istimewa karena diciptakan langsung dari Tuhan itu sendiri. Paling istimewa ya. Iya. Perempuan Ya, kalah istimewanya dengan laki-laki berarti ya. Ya tadi diciptakan perempuan diciptakan dari laki sebagai penolong. Sebagai penolong itu aja ya. Iya. Ya. Perempuan diciptakan sebagai penolong. Mari belakang. Mas Bit ada mic? Ya. Kok dihitung pakai kalkulator maksudnya apa ya? Wong Pak Agung mau ngomong sungkan sama saya. Baik mewakili Pak Agung dan ya bahwa kalau menurut ayat ini bahwa keberadaan laki-laki sangat sentral dalam sebuah keluarga, sangat penting sekali. Dikatakan bahwa intinya wong lanange aja sak karepe dhewe gitu. Dan walaupun bahwa laki-laki adalah diciptakan langsung dari Tuhan, ternyata laki-laki itu adalah makhluk yang lemah sehingga perlu ditolong oleh namanya perempuan dalam kehidupannya. Jadi walaupun dia kuat tapi sebenarnya lemah dan ojo sak karepe dhewe, tapi dia punya peran yang penting dalam keluarga. Makanya dia harus bisa bawa istrinya dengan baik, itu Pak. Ya. Saya ringkas, laki-laki itu butuh penolong, tapi laki-laki dipesankan tadi apa? Jangan sak karepe dhewe ya. Karena menyadari laki-laki adalah masih lemah. Kuat tapi lemah ya. Berarti kuat tapi lemah ya. Atau lemah tapi kuat? Enggak, sebenarnya kuat dulu, tapi sebenarnya dia lemah. Makanya perlu penolong yang namanya perempuan tadi Pak. Kita sepakati, laki-laki dan perempuan kuat mana sih? Secara fisik kuat laki-laki. Tapi secara mungkin ya dalam banyak hal ya lebih kuat perempuan. Kita melihat dalam kenyataan saya melihat bahwa ketika seorang laki-laki meninggal duluan oleh perempuan atau istrinya, kebanyakan laki-laki mesti limbung atau enggak karu-karuan. Tapi kalau perempuan atau seorang istri meninggal dulu oleh suaminya, biasanya dia kuat. Ya, itulah sebabnya sampai hari ini mengapa banyak janda daripada duda ya. Karena dudanya itu begitu jadi duda tidak lama menikah lagi. Oke, secara singkat tolong Mas Wiwit bisa dibacakan lagi itu poin-poin tadi. Yang sama tidak usah dibacakan ya. Halo? Oh ditulis, laki-laki membutuhkan penolong. Laki-laki lebih dominan bagaimana mengurus rumah tangga. Laki-laki sebagai imam keluarga, otoritasnya lebih tinggi. Laki-laki butuh perempuan, saling membutuhkan. Laki-laki makhluk istimewa. Iman atau imam? Imam yang membutuhkan penolong. Laki-laki sangat sentral, tidak boleh seenaknya sendiri. Laki-laki makhluk lemah, butuh penolong. Oke, saya menghargai apa yang disampaikan. Tapi mari kita akan fokus di ayat ini bahwa perempuan itu diambil dari laki-laki.
Tanpa laki-laki berarti ada perempuan enggak ini? Tanpa perempuan ada laki-laki? Ada, karena laki-laki diciptakan oleh Tuhan langsung. Berarti kalau menang-menangan menang siapa ini? Coba ayat tadi, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, setuju ya? Tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Artinya perempuan diambil dari laki-laki. Saya ingin membawa bapak-bapak memiliki satu pemahaman seperti ini. Apa hubungannya, yaitu pusat atau sumber tadi, kemudian orang yang diambil dari sumber tadi, laki-laki sebagai sumbernya, ya, apa ya bahan dasarnya. Kemudian ada orang yaitu wanita yang diambil dari pria tadi. Ya, saya ingin membawa kepada bapak-bapak, kalau yang terjadi seperti itu, seharusnya bagaimana sih hubungan laki-laki dengan perempuan itu? Kalau perempuan itu diambil dari laki-laki, dan laki-laki itu sebagai sumbernya. Kita tidak usah ngomong peran istri, tapi kita ngomong peran suami terhadap perempuan yang telah diambil daripada dirinya. Tadi saya melihat, tolong ditampilkan lagi Mas Wid. Laki membutuhkan seorang penolong. Oke, kemudian laki dominan bagaimana mengurus rumah tangga. Sebagai imam keluarga. Ya, ada yang menyebut imam, ada dua ini ya. Artinya imam itu bagaimana dia melakukan sesuatu kepada jemaatnya. Pria sebagai imam, pria yang melayani istrinya, seperti itu kalau imam ya. Kalau Pak Imam sendiri bagaimana Pak? Oke, yuk kita sharing lagi. Hubungan sumber yang adalah pria, kemudian dari sumber itu diambillah wanita. Bagaimana seharusnya pria yang adalah sumber itu terhadap wanita atau memperlakukan wanita sebagai orang atau makhluk yang diambil dari sumber itu. Yuk sharing sebentar. Bagaimana seharusnya selain imam ya, selain imam tadi ya. Ya apa? Melindungi. Setuju Bapak-bapak? Setuju ya, betul. Apalagi? Teladan. Mengasihi, apa lagi? Menjaga apa? Penguasa. Ini peran pria kepada wanita tadi. Ya, mengawali oke. Penguasa rasanya kok penguasa. Apa menguasai gitu? Ya, yang menguasai. Apa yang terjadi di hadapan Tuhan ketika pria sebagai sumber kemudian memperlakukan hal-hal yang tidak baik kepada makhluk yang telah diambil dari sumbernya tadi. Apa yang terjadi kira? Apa yang ada di hati Tuhan? Ini kita belajar memahami perasaan Tuhan. Ronto-ronto, oke. Kecewa, oke, apa lagi? Marah bisa? Sakit hati? Menyesal. Apa lagi? Ada yang tidak setuju yang disampaikan tadi? Iya. Apa perasaan Tuhan ketika pria atau wanita yang diambil dari laki-laki itu, tapi laki-laki memperlakukan semena-mena atau memperlakukan hal yang tidak baik kepada makhluk yang telah diambil dari sumber tadi, dari laki-laki tadi. Enggak tahu diri. Ya, oke. Semua setuju? Ada yang tidak setuju yang disampaikan tadi? Atau ada yang lain lagi? Ada orang ngomong begini, oh
ada pemahaman seperti ini. Itu kalau yang terjadi seperti itu berarti dia bukan laki-laki loh. Maksudnya bukan laki-laki. Iya, karena dia adalah sontoloyo mungkin gitu ya. Ya, sampai di sini dulu. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki terlebih dahulu dan kemudian mengambil perempuan dari laki-laki. Tuhan punya maksud dan tujuan. Setuju? Nah, maksud dan tujuan tadi sudah dijabarkan oleh Bapak-bapak. Di antaranya apa tadi? Pak Bejo dengan kenceng tadi apa? Apa Pak Bejo tadi? Tadi loh, buanter tadi loh. Mengasihi tadi loh ya. Mengasihi, melindungi, mengayomi. Mau apa tadi? Lagi-lagi. Menjaga. Termasuk mendengarkan? Oke ya. Termasuk merawat? Betul ya? Setuju Pak? Laki-laki merawat istri? Kapan terakhir merawat ibu Pak? Iya, merawat. Tapi kenyataannya sering dirawat? Coba di sini siapa yang pernah memotong kuku istrinya? Atau sebaliknya sekarang, siapa yang kukunya pernah dipotongkan oleh istrinya? Nah, itu malah pernah. Itu malah pernah. Yang minta dikeroy siapa? Istrinya. Istrinya minta dikeroy gitu. Ngerti enggak Bapak? Mengapa istrinya minta dikeroy? Ngerti enggak mengapa masuk angin? Karena ngurusi sampean gitu. Ya coba ya, kita belajar memahami. Ketika saya baca ayat ini merenungkan, oh iya. Ternyata Tuhan itu luar biasa loh. Menempatkan kita sebagai laki-laki. Bahwa perempuan dalam hal ini istri kita ini diciptakan dari kita. Kalau sampai kita ini membuat atau memperlakukan semena-mena dengan makhluk yang telah diambil dari kita. Kira-kira predikat atau julukan apa yang pas bagi pria itu? Selain sontoloyo ya. Pria koplak apalagi ya? Apa? Bisa dipahami ya. Artinya Tuhan itu menaruh satu maksud yang luar biasa terhadap kita, pria yang ciptaannya. Boleh enggak kalau saya mengatakan bahwa karena pria itu diciptakan terlebih dahulu dan wanita diambil dari pria itu, maka pria itu harus bertanggung jawab atas wanita itu. Bahkan bertanggung jawab atas anak-anaknya yang telah akhirnya kan melahirkan keturunan tadi. Coba secara tidak sadar, pernahkah bapak-bapak ngomong begini ketika jengkel dengan anaknya, kemudian ngomong, "Bu, iki loh anakmu." Jujur angkat tangan siapa? Saya pernah saudara. Jangan-jangan yang enggak ngangkat tangan ini malah terlalu sering. Kelihatannya sepele ya, sepele ya. Tapi kalau kita mau belajar memahami, berarti kita termasuk pria-pria yang lari dari tanggung jawab. Terus sebabnya malam hari ini saya ingin mengajak bapak-bapak, yuk kita kembali kepada jalan yang benar. Amin. Artinya wanita yang diciptakan Tuhan yang ada di sisi kita, dalam keluarga kita, termasuk itu anak-anak. Dan pastikan anak yang di keluarga bapak ibu itu benar-benar benih dari sperma bapak-bapak ya. Artinya benar. Artinya harus paham betul gitu loh. Jangan sampai kemudian
memiliki satu pemahaman, wah iki ketoke kok luwih pinter karo bapake, jojo dua anakku ngono ya. Artinya kita benar-benar jujur, kalau kita sudah menganggap itu bukan anak kita, bahkan terlintas dalam pikiran sekian persen, maka rasa tanggung jawab itu akan menjadi tidak utuh. Dan ini penting sekali. Bahkan saya masih menemui ada anak, benar-benar anak kandung ya. Bahkan wajahnya itu jibles kayak bapaknya. Tapi karena pola anaknya yang tidak sepaham dengan bapaknya, kemudian wis hilang-hilangan dok sitok. Sampai seperti itu. Kalau seperti itu, bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Tuhan? Oke, kalau berjalannya waktu ternyata anak yang lahir dari keluarga kita atau istri kita ternyata tidak sejalan atau ternyata dalam jalan hidupnya banyak mengalami yang namanya benturan, kemudian meninggalkan tatanan yang baik. Siapa yang paling bertanggung jawab? Pria atau wanita? Setuju? Ada yang menjawab wanita? Pak, wanita Pak ya? Alasannya apa Pak? Jadi kalau ada apa-apa dengan anak, ya. Ya, setuju dengan pemahaman Pak Wiyoto? Tidak setujunya di mana Pak? Bapak itu disuruh pergi atau pergi sendiri Pak? Pergi sendiri Pak. Demi keluarga, demi ekonomi, meninggalkan keluarga ya. Padahal ekonomi, cari ekonomi untuk siapa? Loh, untuk keluarga, tapi keluarga ditinggal Pak. Tinggal di Kalimantan. Jadi sambil merawat, sambil kita bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga di Jawa. Oke, satu sisi apa yang dilakukan Pak Wiyoto itu demi keluarga, maka dia mengupayakan bagaimana ekonomi itu mapan sehingga duit itu dulu disetor ke rumah Pak ya duitnya. Iya. Untuk mencukupi keluarganya, itu satu sisi Pak. Tapi sisi lain yang tidak dapat dari keluarga akhirnya apa? Perhatian tentunya secara menjadi tidak bisa maksimal gitu ya. Nah, menurut Bapak menanggapi apa yang dilakukan Pak Wiyoto ini, bisa enggak sepenuhnya menyalahkan istri ketika anak itu mengalami hal yang tidak baik? Pak Hudiono, mana mic-nya Pak? Menurut kami tidak selalu bisa. Jadi karena dalam hal ini seorang laki-laki sebagai imam, jadi mau tidak mau harus bertanggung jawab atas keluarga. Setuju dengan yang disampaikan Pak Hudiono? Ada yang tidak setuju? Setuju. Itu ya, artinya kita bertanggung jawab. Memang itu kenyataan yang disampaikan Pak Wiyoto itu memang warna sebuah kehidupan ya. Tapi mari kita sebagai pria ya, kita belajar benar-benar bagaimana kita ini menjadi pria yang bertanggung jawab sepenuhnya. Bukan saya ngomong Pak Wiyoto tidak bertanggung jawab, enggak Pak ya. Artinya jangan sampai apa yang terjadi Pak Wiyoto nanti juga terjadi di anak-anak kita. Ya, saya yakin juga Pak Wiyoto pasti tidak setuju kalau anak-anaknya kemudian pergi jauh meninggalkan keluarga. Nah, itu karena kepepet saja Pak ya mungkin ya. Seperti itu. Artinya pria dipanggil
pria yang adalah sumber itu harus bertanggung jawab sepenuhnya. Sehingga harus melindungi, mengasihi, memelihara ya, merawat dan sebagainya. Dan itu adalah panggilan kita sebagai pria. Bahkan saya memiliki satu pemahaman begini Bapak Ibu, seringkali juga saya sampaikan di setiap acara pernikahan, bahwa mau jadi apa, artinya bagaimana posisi kita sebagai pria, ekonomi kita, kedudukan kita, bahkan pelayanan kita. Jaminannya itu adalah bagaimana kita memperlakukan istri kita. Saya berani berkata lewat mimbar ini, ketika ada pria yang memperlakukan istrinya tidak sesuai dengan porsinya, jangan harap rumah tangga kita akan mengalami kebahagiaan. Jangan harap ekonomi kita akan dipulihkan. Jangan berharap karir kita atau mungkin rapot kita di hadapan Tuhan semakin mengalami hal yang baik. Karena garansi suksesnya seorang pria itu bagaimana dia menempatkan diri atau memperlakukan istrinya. Yang setuju katakan amin. Jadi yang hari ini mulai menganggap istrinya itu hanya pelengkap, hanya ya tambal butuh, hati-hati ya. Karena istri kita adalah teman pewaris kasih karunia, di mana dia yang adalah bagian yang telah diambil dari kita. Termasuk begini, termasuk kita ini sebagai pria adalah juga sebagai bapak, dan kita juga harus memperlakukan atau gini, kita akan menjadi bapak yang baik ketika kita juga mengenal hati Bapa yang di surga. Ketika kita gagal mengenal Bapa kita di surga, akan sulit kita ini menjadi Bapa yang baik bagi keluarga kita. Di dalam Yesaya pasal yang ke-38, Yesaya pasal 38 ayat 19, bagian B, Yesaya pasal 38 ayat 19 bagian yang kedua dikatakan begini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Termasuk dalam hal ini adalah istrinya. Artinya kesetiaan bapa kepada jemaatnya itu juga menjadi gaya hidup, bahkan diberitahukan kepada keluarganya. Dan ini dibutuhkan bagaimana hubungan kedekatan kita dengan Sang Bapa di surga. Artinya kita menjadi teladan. Makanya bersyukur kita tergabung di PLPREP ini, karena begitu sulitnya bagi seorang pria untuk diajak di ibadah. Saya terakhir belum tahu, Pak Gembala masih ada ya? PLPREP sama PLWAP banyak mana nih? PLWAP ya. Terbukti masih banyak PLWAP ya. Ya memang kenyataannya seperti itu. Makanya ini tugas kita bagaimana kita ini menjadi teladan bagi keluarga kita sehingga orang lain melihat kita ini juga bisa menjadi termotivasi. Dan ini tugas kita. Terlebih ketika nanti kita ini, saya belum mengalami, Pak Bambang belum ya, punya anak mantu, punya anak-anak yang sudah menikah, bagaimana keteladanan kita. Kalau ada orang ngomong saya ini menyervis ya. Ellen anak saya yang cewek itu luar biasa ya, artinya mengantar ini. Karena dalam benak saya punya pemikiran seperti ini, kalau anakku nanti ada cowok yang mendekati, minimal saingannya adalah bapaknya ya. Bukan saingan gantengnya loh ya, saingannya perhatiannya, saingannya kepeduliannya. Nah kalau bapak itu sembarangan dengan anak wanitanya, apalagi tidak ada kasih, tidak ada kepedulian, begitu ada cowok yang gombali sedikit saja, katut itu cewek kita, cewek anak kita ya. Nah ini pentingnya bagaimana kita ini benar-benar menjadi teladan, memberitahukan kasih kesetiaan Bapa itu kepada anak-anak kita. Dan ini tugas kita karena kita adalah sumber, kita adalah sumber. Mau jadi apa istri anak kita tergantung bagaimana sumbernya. Kalau sumbernya itu kotor, maka yang disumberi juga kotor. Kalau sumbernya bersih, yang disumberi akan juga bersih. Saya tidak merasa, belum merasa juga menjadi pria yang maksimal, tapi saya terus akan berusaha. Tentunya yuk kita sama-sama, makanya di komunitas ini
kita saling aja ya, saling mengingatkan, saling memberitahu kalau ada yang keseleo. Misalnya ketika di gereja ketemu kemudian istrinya gandeng terus diswikut gitu ya, enggak apa-apa diingatkan. Pak kok gitu toh Pak sama istrinya misalnya, tapi ngingatnya jangan semata-mata. Artinya kita jadi brother keeper gitu loh, saling mengingatkan gitu ya. Dan kalau itu terjadi maka komunitas kita ini benar-benar komunitas yang saling memberkati. Jangan sampai kita ini punya komunitas tapi tidak saling memberkati tapi malah menjadi yang tidak baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan lewat sharing malam hari ini. Sekali lagi kita kembali kepada tatanan yang benar. Kita harus paham betul bahwa wanita itu diciptakan dari laki-laki, maka kita sebagai sumber harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istri dan anak-anak kita. Mari pemain musik. Ada pertanyaan boleh? Ya boleh Pak. Jadi mungkin ini tidak hanya pertanyaan tapi sebuah fenomena yang sering saya lihat di kehidupan nyata dalam kehidupan berkeluarga. Terus terang ini bukan keluarga saya yang mengalami, bukan kami. Jadi saya melihat bahwa hubungan suami dengan istri, bahwa istri diciptakan dari laki-laki, artinya seorang laki adalah harus mengasihi, harus mencintai, melindungi imam dari keluarga. Bentuk dari kasih, bentuk dari cinta tadi dia akan merawat atau melindungi istrinya dengan baik. Tapi dalam kehidupan nyata saya melihat banyak kejadian saking sayangi, saking tresnoni seorang suami terhadap istri ya. Bahkan dia rela mengalah dalam berbagai hal. Tujuannya supaya tidak terjadi pertengkaran. Nah, sementara istrinya dalam tanda kutip, kalau tadi Pak Edi mengatakan ada suami yang sontoloyo, di sini justru istrinya yang sontoloyo. Iya. Nah, suaminya selalu ngalah, tujuannya supaya apa? Tidak terjadi percekcokan, pertengkaran. Lek delok anake ra pantes, delok tangga ra pantes. Wis meneng ae sampai tuwek akhirnya meneng. Sehingga dalam perjalanan kehidupan keluarga ya tidak terjadi hal yang baik. Bojone ndak karu-karuan. Kalau dalam sekarang mungkin saya melihat banyak istri yang sehari-hari bangun tidur sing dicekel HP dhisik. Kok mungkin delok anake piye, ngrawat anake piye ndak. Kadang-kadang lupa ngasih makan anaknya. Nyun sewu, ini ada orang dekat dengan saya yang mengalami seperti itu. Ada juga yang saya katakan tadi ngalah sama bojone sampai tuwek ngalah. Nah seperti itu. Jadi bentuk kasih seorang suami kepada istri itu gimana? Artinya kan bahwa suami itu imam, tanggung jawab. Apapun yang terjadi terhadap istri itu adalah tanggung jawab suami. Kalau pemahaman saya, lek bojone sontoloyo berarti yang nggak berhasil adalah suaminya. Suaminya nggak bisa mendidik istrinya gitu. Kalau pemahaman saya seperti itu Pak Edi. Nah, bagaimana dalam hal ini peran suami menghadapi istri yang semacam ini mungkin terjadi di lingkungan kita, walaupun tidak terjadi pada diri kita tapi di lingkungan kita, mungkin terdekat dengan kita, ada adik kita, ada kakak kita, barangkali mungkin kita berperan untuk memberitahu kepada mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yono tadi mengangkat ada istilah mengasihi. Pertanyaannya, apakah orang yang mengasihi itu tidak boleh menegur? Apakah orang yang mengasihi itu tidak boleh mendisiplinkan? Boleh. Karena yang saya tangkap tadi, pria ini menyalahartikan soal mengasihi, termasuk sampai mengalah. Nah, ketika ada pria yang ketika melihat istrinya atau anaknya salah, kemudian diam saja, tidak melakukan yaitu fungsinya, maka itu akan menjadi salah di hadapan Tuhan. Sekali lagi tanggung jawab tetap ada di pria itu Pak, menurut saya seperti itu ya. Karena mau jadi apa, istri dan anak kita ini tanggung jawab ada di laki-laki. Kalau saya menilai tadi ya karena salah kaprah Pak. Tapi pria yang dimaksud itu tidak ada di sini Pak ya. Maksud di ruangan ini tidak ada ya. Sekarang ini
Mudah-mudahan tidak ada ya. Pernah ada seorang pria yang sharing, ya kebetulan berani sharing dengan istri saya. Tapi lo bojoku gini loh. Tapi timbangannya geger, yes aku menengahi. Nggak terima dia, sebetulnya dengan perlakuan istri nggak terima. Tapi timbangannya geger, aku menengahi. Kemudian istri saya ngomong, lebih baik geger demi kebaikan. Geger bukan berarti harus antem-anteman nutuk ngangkat meja kan enggak ya. Geger artinya kita harus berdebat enggak apa-apa demi kebaikan. Daripada kita ini ngerti kebenaran, ngerti itu salah kemudian diam saja. Maka itu malah salahnya double di hadapan Tuhan. Seperti itu. Enggak tahu setuju enggak Bapak? Ya. Kalau saya setuju itu Pak Edi. Ya, makanya harus seperti itu. Jadi kalau Pak Yono itu tahu dan dengar, itu bagian dari tanggung jawab Pak Yono juga mengingatkan Pak. Teorinya gampang, prakteknya angel ya. Sekarang yang mau dikerjakan itu kita ini ngerti teorinya atau juga prakteknya Pak? Kan dua-duanya harus kerjakan kan. Terus pilihannya begini nanti. Ketika kita ini memilih paham dengan teori, tidak mengerjakan praktek, saya selalu kembali kepada yang memanggil saya sebagai pria, yaitu Tuhan. Kira-kira Tuhan berkenan enggak dengan sikap kita yang hanya paham teori, tapi dengan praktek? Ya. Makanya kalau di sini katakanlah sudah terjadi, terlanjur istrinya itu galaknya minta ampun ya, sehingga suaminya kutuk tidak bisa berbuat apa-apa. Maka pria itu harus juga terus berusaha, jangan menyerah. Salah satunya kalau saya ketemu pria itu, maka saya akan ngomong begini kepada pria, coba minta tolong Pak Yono untuk jadi mediator gitu saya. Karena yang kenal Pak Yono. Kalau yang terjadi demikian akhirnya kalau yang bisa saya lakukan sementara mendoakan sambil mencari saat yang tepat untuk mengingatkan gitu Pak Edi. Ya, mungkin. Karena mungkin yang perempuan lu terlalu galak, terlalu sadis ya, semacam itu. Sehingga sing lanang itu ngalah banget. Akhirnya sampai anak-anaknya nggak keurus gitu. Itu suami itu cuma sini Pak ya? Enggak. Bukan. Oh, iya. Enggak ada di sekitar kota Ya, Blitar ini. mendoakan pasti Pak. Terus solusi kedua mungkin ikutkan wanita bijak. Yang pria sejati. Atau dimasukkan bengkel ya. Selain mungkin dimentori ada orang-orang. Dan yang penting kalau Pak Yono dekat dengan pria yang bisa dipahami ya pria aja. Bagaimana pria terus berjuang. Karena mungkin Pak Yono mengingatkan istrinya. Istrinya mungkin bagian di Bu Yono gitu ya. Jangan menyerah Pak. Terus dibantulah itu ya. Seperti itu harus dibantu. Mungkin yang wanitanya itu didorong ikut ibadah wanita komunitas lah. Komunitas yang benar tapi ya. Karena kadang juga karena tidak pernah ikut komunitas, tidak paham. Sebetulnya selama ini dia sangat salah gitu. Sosmed ini ya. Ya inilah yang harus kita juga ikut prihatin sekali ya. Makanya yuk kita sebagai pria yang ada di GPD Theophilus kita benar-benar tampil untuk menjadi teladan. Terutama seperti Pak Puguh dan yang lain jadi Pak RT, Pak RW ini. Jadilah RT yang teladan. Banyak Pak Puguh ya warna kehidupan. Makanya tanggung jawab sebagai RT RW kalau masih dipercaya jalani aja lah. Nah, daripada kecekel RT atau RW yang tidak benar malah nanti warganya malah rakar-karuannya. Oh sudah diganti ya? Ambil tanggung jawab itu ya. Oke, puji nama Tuhan. Sebab itu mari sekali lagi ketika kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan dan kita ini belajar mengerti apa maksud Tuhan. Tidak pura-pura
tidak dengar, tidak pura-pura, tidak melihat. Ya. Artinya paham betul, yuk kita lakukan jalan hidup ini. Yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, panggilan hidup kita ini untuk menggenapi firman. Tuhan memanggil kita sebagai pria, sebagai suami, sebagai ayah. Tuhan punya maksud dan tujuan yang mulia. Bagaimana istri, anak-anak kita, bahkan menantu cucu kita dibawa kepada arah kebenaran. Dan kalau kita gagal di situ, berarti kita juga gagal sebagai menjadi pria yang berfungsi. Kita angkat pujian ini kembali. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Satu hal yang harus kita jalani dalam hidup ini, berdirilah sebagai seorang pria yang melakukan firman Allah. Berdirilah sebagai seorang ayah yang melakukan firman Allah. Pujian katakan, mujizat-mujizat terjadi atas hidup kita. Keluarga kita diberkati, ekonomi kita diberkati, rumah tangga kita mengalami kebahagiaan. Bahkan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kehidupan ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, Engkau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari Bapak-Bapak taruh kedua tanganmu di dadamu. Kita akan berdoa bersama. Tuhan, inilah kami. Kami bersyukur Engkau panggil kami seorang pria. Ada tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami, di mana kami bertanggung jawab terhadap istri, anak-anak, keluarga kami. Mari Tuhan, beri kami kesanggupan Roh Kudus untuk kami menjadi pria yang melakukan firman-Mu, menjadi pria yang paham betul atas panggilan yang Kau berikan kepada kami seorang pria. Ampuni kami, mungkin selama ini kami
belum maksimal. Kami seringkali meremehkan, seringkali kami mengabaikan, bahkan kami memandang rendah kepada istri. Seringkali kami mengabaikan, bahkan melempar tanggung jawab, sehingga kami kurang peduli dengan anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan, dan bawa kami untuk lebih lagi Tuhan. Untuk kami belajar memahami atas panggilan ini, sehingga nama Engkau dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat persekutuan yang indah malam hari ini. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Terima kasih kalau kami ada dalam satu komunitas di Pelprip ini. Tuhan, biarlah kami juga menjadi pria-pria yang bisa saling mengingatkan, saling menolong, saling mendoakan, sehingga kami boleh bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan akan kasih Bapa itu, sehingga kami juga menjadi bapa-bapa yang baik bagi anak-anak kami, menjadi suami yang dibanggakan bagi istri kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pakai Pak Bambang dengan kawan-kawan, terus mengkoordinir wadah ini, sehingga wadah ini menjadi satu wadah yang indah di mana kami boleh berfellowship bersama, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, kini boleh tinggal menyertai kita semua. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita akan pulang terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.